Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Pada hari ini, Kamis 25 April 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pada pagi yang indah ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, menerima hari yang baru, berkat yang baru. Tuhan, kami rindu melandasi hari ini dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami, biarlah firman-Mu kami boleh mengerti, terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang telah disediakan bagi kita pada hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Yang kedua dari Lukas 24 ayat 50. Ia, Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang menjadi tema renungan kita yaitu Allah sumber pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah dan penderitaan di dalam kehidupan kita bisa terjadi karena konsekuensi dari dosa atau kehendak Allah bagi kita. Namun, apa respon yang Allah kehendaki dari kita? Mazmur ini ditulis dalam konteks pelarian ketika Daud dikejar oleh Absalom. Dosa pemberontakan yang dilakukan Absalom tidak terlepas dari dosa yang telah dilakukan oleh Daud terhadap Batseba dan Uria pada masa lalu. Jadi di dalam pergulatan hidup, Daud merasa kecil hati di tengah banyaknya orang yang mau menyerangnya. Mereka menganggap bahwa Allah tidak menolong Daud. Namun, kita dapat melihat bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan dan berdoa kepadanya. Di dalam kegentingan ini tidak terlintas dalam benaknya bahwa Tuhan tak lagi berkuasa atau benar-benar meninggalkan Daud. Daud tidak menyalahkan Tuhan atas situasi pelik yang di dalamnya, tetapi ia justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seruan permohonan pertolongan keluar dari bibirnya. Karena itu dikatakan Daud dapat tidur dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihi Tuhan, persoalan, pencobaan, bahkan gelapnya hidup dapat mengepung kita. Namun sekalipun itu semua membuat kita merasa kecil hati, janganlah kita takut, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang besar, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Jadi pertolongan akan kita peroleh dari Dia yang adalah sumber segala sesuatu. Demikian juga di dalam pembacaan yang kedua, Lukas 24 ayat 50. Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka, yaitu murid-murid Yesus
sebelum Tuhan Yesus meninggalkannya. Jadi kedua pembacaan kita pada hari ini mengingatkan bahwa pertolongan dan berkat Tuhan datang melalui kehadirannya. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik di dalam kesuksesan maupun dalam kesulitan, kita dapat yakin bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan berkat bagi umat-Nya. Memberdayakan diri kita dengan kehadirannya, kita dapat menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa setiap langkah kita diberkati oleh Tuhan, serta mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan kesadaran akan kehadiran dan berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi sebagai umat-Nya kita dapat bersandar hanya pada pertolongan dan berkat-Nya. Walaupun getir dan pahit hidup yang kita jalani, janganlah kita pernah melupakan Allah dalam setiap proses kehidupan yang kita alami. Mungkin kita merasa bahwa semua orang hadir untuk menentang kita, bahkan menyatakan bahwa Tuhan tidak ada dan tidak akan menolong kita. Tetapi tetaplah datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita. Berserulah kepadanya dengan kesungguhan hati. Pertolongan akan datang tepat seturut dengan waktunya. Janganlah kita takut dan gelisah akan hal-hal yang belum tentu terjadi, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tenanglah dan yakinlah bahwa Allah pasti menolong dan memberikan jalan keluar. Percayalah pada pertolongan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami hanya Engkaulah satu-satunya sumber berkat dan pertolongan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu bersandar akan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu mengatur, Tuhan memimpin kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Segala pergumulan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.